Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di Karir Insight 12 bulan Oktober bersama saya, Kadek Dian Hyundai atau bisa teman-teman panggil dengan nama Dian sebagai moderator pada hari ini. Oke, jadi sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada acara selanjutnya akan ada pembacaan peraturan untuk Karir Insight hari ini ya. Oke, jadi yang pertama, dihimbau on-cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Lalu yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mic. Peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on-cam terlebih dahulu. Dan yang terakhir, peserta mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Oke, jadi selanjutnya ada pembacaan CV. Pada Karir Insight 12 ini, kita akan diskusi seputar karir bersama dengan Kak Adian. Jadi sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan CV dari Kak Adian ya. Oke, jadi untuk pendidikan formal, dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, S1 Akuntansi. Lalu dari SMA, Pengabdi Luhur, Fun Lead. Lalu untuk pengalaman kerja, Finance, APMDP di PT Indomarko, Prisma Tama 2022 sampai dengan sekarang. Lalu selanjutnya ada student staff di Kantor Humas Sekretariat dan Protokol Atmajaya 2020 sampai dengan 2022. Lalu ada corporate tax intern at PT Berkah Alam Mulyono dari 2019 sampai dengan 2020. Lalu ada untuk achievementnya itu ada juara ketiga di Festival Aktivitas Mahasiswa 2021. Lalu selected as awardee of Digital Talent Scholarship 2021. Lalu ada Best Paper of KPU Kristen Writing Competition 2020. Lalu yang terakhir ada top 5 Competition of Text Grand Seminar and Competition UNAP 2020, teman-teman. Oke, jadi setelah pembacaan CV, kalian pasti udah tertarik dan udah kepo banget kan sama cerita-cerita atau sharing-sharingnya Kak Ardian. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja panggil Kak Ardian untuk men-sharingkan pengalaman-pengalamannya yang bisa membuat mungkin kita bisa lebih atau lebih banyak tentang Kak Ardian. Oke, untuk Kak Ardian, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih uh, moderator ya atas waktunya. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Berfaedah sekali ya malam Sabtu teman-teman ikut Karir Insight demi masa depan yang cerah nih. Semangat selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi cerita ya di sesi Karir Insight ini. Sesi ini bukan hanya tentang cerita saya, tapi juga tentang bagaimana kalian bisa mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dalam perjalanan karir kalian sendiri. Jadi tanpa panjang lebar, mari kita mulai dan semoga kalian bisa menemukan inspirasi dan insight yang bermanfaat untuk perjalanan karir kalian masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eduardus Ardian Tanaya, bisa dipanggil Ardian. Asal saya dari Klaten, saya lulusan akuntansi FBE UAJY angkatan 2018.
Dan pada tahun 2019 saya mendapat kesempatan untuk menjadi penerima Kamajaya Scholarship. Setelah lulus, literally setelah lulus, puji Tuhan, Sabtu saya wisuda, Minggu saya berangkat ke Jakarta, dan Seninnya saya hari pertama masuk kerja di Indomaret sebagai Manajemen Development Program Finance AP Indomaret Group. Kalau ngomongin soal perjalanan karir, saya percaya ini nggak pernah selesai. Kita akan terus berkembang. Nah, di slide ini saya mau share gimana perjalanan saya dari awal sampai sekarang ini. Pertama, di awal itu tantangannya yang pasti adaptasi. Dari yang biasa ngandelin teori di kampus, tiba-tiba harus praktek langsung. Agak kaget, tapi disitulah saya belajar pentingnya soft skill kayak manajemen waktu dan problem solving. Lalu yang kedua, pengalaman kerja itu ngasih pelajaran buat lebih proaktif. Saya jadi belajar untuk nggak nunggu instruksi, tapi langsung ambil tindakan kalau ada masalah, kita yang harus cari solusinya. Lalu yang ketiga, embracing change and continuous learning. Saya juga belajar buat terbuka sama perubahan. Dunia keuangan sekarang udah banyak yang digital dan kita harus terus belajar. Lalu yang terakhir, saya sudah mencapai berbagai milestone, tapi saya sadar bahwa ini tuh baru awal. Jadi perjalanan karir itu panjang dan saya masih harus terus belajar. Next nih, kita scroll-scroll TikTok dulu nih. Sebenarnya apa itu Finance AP, bagian departemen saya ya. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini kalau ditanya finance tuh kerjaannya apa sih? Pasti yang terpikirkan kan eh, ya orang-orang yang ngurusin duit perusahaan gitu kan. Tapi coba lebih spesifik kita lihat apa itu Finance AP lewat VT-VT ini. Bensin pak, yang tugas keluar kemarin. Hah? Bensin? Perasaan kemarin baru ngisi. Ya kan dipakai pak. Beneran ini 2 liter. Ya elah ngapain saya bohong sih pak. Sama ini pak. Apalagi? Kemarin ada pakai duit saya pak buat beli properti pas acara. Ini beneran lakban 20.000. Ya kan itu saya nulisnya 2 piece. Ini lem habis 5 botol banyak amat. Ya kan emang kepakainya banyak pak. Masih ada sisa kan? Masih itu, ntar saya kumpulin. Nah ini spidol buat apaan? Ya buat nulis-nulis nama peserta pak. Satu aja cukup kali. Ya udah sore ya. Kalau ada duitnya gua kabarin. Oke pak. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau Oke, nah jadi finance di perusahaan itu mayoritas ada dibagi dua. Satu finance AP, account payable, dan dua itu finance AR, account receivable. Nah, kalau AP itu sederhananya ngurusin pembayaran atau uang keluar. Kalau AR itu ngurusin uang masuk perusahaan. Jadi itulah yang saat ini sedang saya geluti setiap hari. Tadi di VT meme kucing tadi itu benar-benar menggambarkan POV seorang finance ya, teman-teman. Tugas utama kami itu ngejagain duit perusahaan, yang mana konsekuensinya itu kerap kali dimusuhi departemen-departemen lain. Karena dipandang ya sebagai orang yang kaku, skeptis, dan lain-lain. Bahkan ada orang finance itu di tempat saya ya, itu ketika dicari di get kontak gitu, kontaknya itu namanya Bu A Finance Horror gitu.
Jadi saking horornya anak-anak finance itu sampai sebegitunya gitu. Next, the innovation journey. Karena saya masuk di Indomaret itu sebagai MDP, yang mana kita tahu program seperti MDP atau MT ini menjanjikan akselerasi gitu ya secara jabatan. Nah, pastinya juga punya konsekuensi secara tanggung jawab yang lebih dibandingkan teman-teman karyawan yang masuk lewat jalur reguler. Nah, kalau di Indomaret, MDP itu punya kewajiban membuat prodep atau project departemen. Yang intinya kami disiapkan agar kami itu tidak hanya menguasai secara teori, tapi juga langsung terjun menangani proyek-proyek strategis yang mendukung operasional perusahaan. Jadi kami diminta menyusun suatu proyek dari latar belakang yang kita cari sendiri, kita olah, kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait untuk dievaluasi, lalu menyusun suatu produk atau output yang bisa diterapkan untuk kemajuan perusahaan. Nah, yang saya ingin bilang di sini adalah inovasi itu sangat mahal. Teman-teman harus kreatif di dunia kerja, karena orang-orang yang kreatif, yang punya inovasi, merekalah yang akan tetap fight di era saat ini. Dan FYI ya teman-teman, produk ini juga dilombakan gitu. Jadi ada apresiasi juga dari perusahaan. Kalau Indomaret itu hadiahnya biasanya learning tour gitu ke luar negeri. Next, saya mau kasih beberapa tips nih yang menurut saya penting buat kalian yang lagi mulai ngerancang karir. Ini tips dari pengalaman pribadi, jadi semoga bisa relate sama kalian juga. Pertama, proaktif. Jangan selalu nunggu disuruh kalau ada tugas. Jadi di dunia kerja itu penting banget buat ambil inisiatif. Kalau ada masalah, kita harus langsung cari solusi. Atau minimal tunjukin usaha kita dulu. Baru nanti diskusi sama tim, maka atasan akan senang sama orang-orang yang bisa bergerak sendiri, nggak selalu nunggu instruksi. Yang kedua, komunikasi efektif. Di tempat kerja itu, komunikasi itu adalah kunci. Kalian nggak cuma ngobrol sama teman satu tim, tapi juga dengan berbagai pihak, termasuk atasan, klien, atau departemen lain. Jadi penting banget buat kalian itu bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan tetap menjaga hubungan baik. Ketiga, problem solving. Dunia kerja dengan masalah yang kadang muncul di saat yang tidak terduga. Itu jadi kita harus punya kemampuan untuk tetap tenang dan fokus mencari solusi di situasi kritis. Itu sangat penting. Yang terakhir, yang keempat, itu team collaboration. Kita nggak bisa kerja sendiri di perusahaan besar gitu ya, company. Kerja bareng tim itu udah pasti ada. Dan kita juga harus bisa bekerja sama dengan departemen lain. Berikutnya adalah beberapa hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan saat kalian memulai karir. Ini juga berdasarkan pengalaman saya sendiri dan semoga bisa membantu kalian nggak cuma untuk sekarang, tapi juga untuk perjalanan karir ke depannya. Pertama, networking. Jangan pernah anggap remeh jaringan yang kalian bangun dari sekarang, mulai dari teman kuliah, dosen, sampai nanti rekan kerja. Semuanya itu bisa jadi koneksi yang berguna. Nggak harus selalu buat hal besar, tapi kadang peluang muncul dari obrolan santai sama orang yang tepat. Lalu yang kedua, continuous learning. Dunia kerja, terutama di bidang saya ya, di finance gitu, itu dinamis banget. Kita harus terus belajar dan update dengan perkembangan terbaru, entah itu aturan baru, teknologi, atau tren industri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena begitu kita merasa puas gitu ya, kita bisa tertinggal. Lalu yang ketiga, adaptability. Adaptasi itu wajib, apalagi dengan perubahan teknologi yang cepat banget ya sekarang. Saya belajar bahwa semakin cepat kita adaptasi, semakin mudah pekerjaan kita nantinya. Jadi penting buat selalu terbuka sama hal-hal baru dan nggak takut perubahan. Lalu yang keempat nih, yang penting juga, work-life balance. Jangan lupa juga buat
jaga keseimbangan nih antara karir sama kehidupan pribadi. Karena kerja keras itu penting, tapi kalau terlalu fokus ke kerjaan terus bisa-bisa burnout. Pastiin kalian juga punya waktu buat diri sendiri dan keluarga. Karena itu penting buat produktivitas jangka panjang. Produktif itu bukan berarti harus terus-terusan kerja gitu ya, tapi kerja dengan cerdas dan istirahat dengan cukup. Oke, jadi buat nutup sesi ini, saya mau kasih kalian dengan satu pesan. Mimpi adalah bahan bakar, tindakan adalah mesin, dan kegigihan adalah jalan menuju sukses. Mimpi itu penting. Itu ibarat bahan bakar yang bikin kita terus bergerak maju. Tapi mimpi aja nggak cukup, tindakan adalah mesinnya. Artinya kita harus berani ambil langkah nyata buat ngejar mimpi kita. Dan yang nggak kalah penting, kegigihan adalah jalannya. Kadang prosesnya nggak selalu mulus, tapi kalau kita terus gigih, pasti ada jalan menuju sukses. Jadi jangan cuma bermimpi, tapi juga berani bergerak dan terus semangat. Oke, sekarang mungkin kita sesi diskusi ya, atau gimana nih dari moderator? Mungkin saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Ardian dari sesi sharing tadi. Banyak ada tips, bahkan ada kata-kata mutiara gitu kayak yang bisa membangkitkan semangat mahasiswa sekarang. Nah, materi yang menarik tadi itu rugi banget nggak sih Kak kalau nggak ada yang nanya? Oke, jadi kalau ada yang nanya, bisa langsung on cam atau raise hand ya. Ditunggu. Untuk sesi pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Silakan. Mohon izin bertanya, Kak Moderator. Oh iya, silakan. Ya, Silakan Pak. Bisa saya on cam dulu Kak. tertarik. eh saya baru di luar, saya jadi maaf, jadi Oh iya, tanpa wajah ada. ya Oke, tidak. saya tertarik. Sabtu wisuda, Minggu berangkat ke Jakarta, Senin hari kerja pertama. Bagaimana proses? Apakah lamaran itu sebelumnya? Tolong diceritakan. Terima kasih. Baik, apa mau ditampung dulu atau langsung dijawab Kak Ardian? Mungkin ditampung dulu ya biar tiga langsung Oke, saya jawab. ditampung dulu. 2 penanya lagi ya teman-teman. Terima kasih pertanyaan Pak Ladrang. Dua pertanyaan pertama, dapat kuota 50.000 dari Pak Ladrang. Nanti minta nomor rekeningnya apapun. Besok saya transfer 50.000 untuk penanya pertama. Buat Silakan. teman-teman. Oh itu Gracelyn raise hand. Yuk, bisa on cam ya, Gracelyn. Selamat malam Kak, selamat malam teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Maaf nggak bisa on-cam, iya karena di luar jaringannya rada kurang bagus. Saya mau tanya Kak, kan Kak Ardian ini kan eh, diterima di Indomaret. Indomaret kan perusahaan yang sangat besar. Kita tahu di mana-mana ada Indomaret. Eh, apa sih Kak apa hal yang ditakutin awalnya Kak Ardian dan apa ya kayak tantangan kerja di perusahaan yang menurut aku sangat besar untuk fresh graduate untuk pemula gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih banyak Gracelyn atas pertanyaannya. Lalu yang kedua ada Kak Fania mau bertanya. Oke, makasih banyak ya udah on cam, bisa langsung bertanya. Oke, selamat malam Kak Ardian. Nama aku Fania. Aku mau tanya, kira-kira Kakak mengalami struggle atau culture shock nggak Kak selama bekerja di perusahaan? Apalagi kan itu hitungannya nggak ada jeda waktu ya Kak, ada jeda waktu seminggu. Nah, dari transisi masa kuliah ke
dunia pekerjaan itu seperti apa sih Kak? Terus cara Kakak sendiri untuk mengatasinya dan tips and tricks buat kita yang masih kuliah biar kita punya ya persiapan mental lah untuk bekerja. Mungkin itu aja. Terima kasih Kak. Oke, Oke, makasih banyak atas pertanyaannya. Ini ada yang bertanya di komen, tapi mungkin akan dijawab di kloter kedua ya. Untuk keahlian, waktu dan layar dipersilahkan untuk menjawab. oke teman-teman, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama, langsung saja saya jawab ya dari Pak Ladrang. Nah, proses dari Sabtu wisuda, Minggu berangkat ke Jakarta, Senin pertama hari kerja itu gimana? Jadi ceritanya itu setelah namanya ujian pendadaran ya, itu saya langsung aktif ya mencari lowongan pekerjaan dan apply pertama saya yaitu di Indomaret ini. Eh, Pas sekali karena waktu itu ada kampus hiring gitu ya di Atma. Jadi saya belum punya surat keterangan lulus, belum ada eh, apa namanya ijazah. Saya langsung inisiatif buat ngelamar kerja gitu ya di Indomaret. Dan puji Tuhan itu langsung keterima gitu ya dengan beberapa step eh, seleksi. Ada beberapa tahapan seleksi, puji Tuhan keterima dan itu kan nunggu wisuda itu sekitar 2 bulan gitu ya. Jadi setelah keterima saya langsung training. Waktu itu trainingnya masih online gitu ya. Jadi masih bisa saya sambil di rumah di Klaten. Persis 1 bulan, hari Jumat itu hari terakhir training dari Indomaret. Hari Jumat padahal ada agenda juga di kampus, wisuda fakultas gitu. Jadi saya izin setengah hari buat ngikutin wisuda di fakultas gitu. Terus benar-benar Sabtunya itu wisuda, Minggunya itu saya berangkat ke Jakarta, sudah diatur ya sama HRD Indomaret untuk berangkatnya hari Minggu karena Sabtunya ada wisuda dan Seninnya langsung berangkat ke kantor hari pertama. Gitu sih Pak Ladrang. Mungkin Oke, ada yang terima sedikit kasih. poin lagi nggak? Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, oke. Selanjutnya dari Gracelyn ya. Apa hal yang ditakuti? Tantangan kerja di perusahaan yang sangat besar, sebesar Indomaret gitu ya. Eh, Ya pasti manusia punya rasa takut ya. Cuma apalagi saya dari desa gitu ya, Klaten, Cawas apalagi pelosok banget kalau kalian tahu. Tiba-tiba keterima kerja di Jakarta gitu ya, yang kita tahu kayak dalam tanda kutip mengerikan kalau lihat di TikTok, di Instagram gitu kan ya kayak pekerja Jakarta ini hebat-hebat menantang maut. Ya itu pasti ada rasa takut cuma eh, yang saya selalu pegang itu eh, usaha kita harus disertai sama doa gitu sih. Kadang doa bicara sama Tuhan tuh kadang nguatin hati gitu. Jadi itu sih mungkin tips yang paling gede ya buat kita bawa terus. Karena itu eh, secara tidak langsung tuh nguatin hati kita buat menghadapi apa yang ada di dunia ini. Itu sih, Gracelyn. Mungkin ada tanggapan dari Gracelyn? Sudah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang terakhir Fania ya, eh, ngadepin struggle-nya itu gimana gitu ya. Mungkin dari peralihan benar-benar habis wisuda langsung kerja gitu ya. Eh, Ya sekali lagi sama sih, kayak pedoman hidup saya tuh eh, salah satunya adalah ora et labora. Benar-benar berdoa dan berusaha gitu. Apapun
kalau kita pasrahkan ke Tuhan gitu ya, kita jangan pernah lupa sama Tuhan. Itu pasti kita bisa menghadapinya gitu sih. Ya tentu struggle itu dihadapi manusia gitu. Ketika ada peralihan yang tadi saya sempat sebutin juga ya, gimana cara kita adaptasi itu benar-benar penting banget buat kita sebagai manusia untuk berjuang gitu ya, mempertahankan cita-cita kita gitu. Ya, tetap sih jawabannya yang pertama pasti doa, dan ya kita usahain apa yang kita bisa gitu. Jangan pernah menyerah karena Tuhan selalu ada di sisi kita gitu sih. Apakah Fania terjawab? Ada tanggapan? Oke, sip. Terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, jawaban yang sangat memuaskan sekali ya. Untuk kloter kedua, kita juga membuka ke orang penanya. Mungkin yang pertama bisa saya bacakan dari kolom chat dulu. Yang pertama dari Diah Arianti. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh lulusan baru saat memasuki dunia kerja? Bagaimana bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang? Yang kedua dari Theodulus Jonea. Apakah portofolio itu ngaruh banget buat dapetin kerja di fresh graduate? Lalu yang ketiga itu ada yang resen, mungkin dari Kak Nia dulu ya, bisa on cam. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Mohon maaf aku belum bisa on cam. Apakah suara terdengar? Terdengar tapi agak berisik gitu ya. Oke, jadi aku mau nanya, ya memang lagi di luar, mohon maaf ya. Jadi aku mau dari kadang kita pergi makan, harus makan, cari beberapa informasi. Itu kira-kira gimana ya Kak untuk manajemen trainnya, terus untuk lama kita train itu apakah benar 1 tahun atau bagaimana? Terus untuk manajemen train itu apakah se-worth itu atau bagaimana Kak untuk kita jalani? Sorry, ini bisa diulang nggak? Bisa diulang nggak Kak? Kurang jelas. Oh, kurang jelas ya, oke. Kalau udah jelas? Sudah. Oke. Ya, jadi saya sudah sempat cari beberapa informasi mengenai manajemen train di Indonesia. Nah, sekarang saya mau tanya maaf Kak, itu berisik banget di belakang, jadi kita nggak kedengeran. Mohon ditulis aja karena kayaknya suasananya agak bising ya, agak banyak suara. Tetapi saya hormati semangatnya. Untuk penanya yang kurang jelas ini dapat bonus 50.000. Jadi saya besok kirim 3 kali 50.000. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Kania bisa tulis aja di kolom chat. Oke. Oke teman-teman juga jangan lupa buat absen ya, karena absen sudah dikirimkan di kolom chat. Oke, jadi sambil nunggu Kak Nian nulis, untuk Deta mungkin bisa on cam dulu untuk bertanya. Halo, apakah suaraku terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Sebelumnya, halo Ardian. Terima kasih untuk pemaparannya tadi. Tadi kalau tidak salah, tadi kakak sempat membahas terkait bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, termasuk di dunia kerja. Nanti ada kalanya kita akan berkomunikasi dengan departemen lain. Mungkin pertanyaan dari aku tuh,
apa tantangan yang sering muncul sih Kak dalam berkolaborasi dengan departemen lain gitu Kak? Lalu kan Kakak kerja di PT Indomaret ya Kak. Apa aja sih fasilitas Indomaret untuk pengembangan keterampilan karyawannya, khususnya di bidang keuangan yang saat ini Kakak eh, sedang geluti gitu Kak? Mungkin pertanyaanku itu aja. Oke, makasih banyak Dita buat pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan Kak Nia ini ada untuk MT atau manajemen training di Indomaret itu bagaimana Kak? Apakah worth untuk dijalani? Karena saya sempat cari info, katanya prosesnya cukup lama dan berat gitu. Mungkin Kak Ardian bisa jawab semua pertanyaannya tadi. Makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ya dari dia ya tadi. Apa tantangan terbesar dan gimana ngatasin untuk menjadi peluang? Eh, Kalau menurut aku yang paling eh, tantangan yang paling terbesar itu ya kalau sekarang ini ya menurut aku hmm, gap gap antara kita yang sebagai fresh graduate gitu ya sama rekan kerja kita bahkan sama atasan kita yang dimana kalau notabene kalau atasan gitu ya udah profesional banget kayak udah senior gitu ya jadi mungkin banyak ada gap secara umur gitu ya dan itu menurutku akan sangat memberikan tantangan yang besar karena ya kita bisa tahu ya Gen Z sama Gen Y gitu itu udah beda banget gitu cara kerjanya cara pikirnya gitu nah itu menurutku yang menjadi tantangan paling besar sih eh, buat aku gitu ya dan gimana mengatasinya eh, untuk menjadikan peluang gitu kita sebagai fresh graduate gitu ya menurut saya ya pribadi kita harus pinter-pinter lihat situasi sih kalau aku. Jadi karena ada gap itu tadi, kita sebagai fresh graduate yang habis kuliah gitu ya, dihujani teori gitu, kita nggak boleh langsung eh, dalam tanda kutip sok tahu gitu di perusahaan. Emang kita punya pandangan yang luas gitu ya, tapi kita belum waktunya sih menurutku kayak eh, menyampaikannya itu di perusahaan. Bukan berarti kalian nggak boleh apa ya, berinovasi itu tadi ya. Cuma kita harus pintar cari waktu dan tempat gitu ya, di mana kita bisa nyampein itu gitu. Dan itu harus didukung dengan mental, itu paling penting. Kita harus punya mental yang kuat gitu ya, ketika kita menyampaikan suatu ide ke atasan mungkin gitu. Itu sih menurutku dia. Terjawab atau ada tanggapan dari dia? Oke, lanjut dulu mungkin ya. Dari Julian, apakah portofolio itu penting? Menurutku sangat penting. Jadi mumpung kalian masih kuliah gitu ya, masih banyak peluang buat, masih banyak waktu buat mengeksplor gitu ya, apapun yang bisa berguna buat di dunia kerja, itu kalian harus semangat sih uh, untuk buat portofolio yang bagus. Terkhusus kalau kalian udah nemuin bidang yang kalian suka gitu ya, dan menurut kalian itu passion kalian itu, kalian harus lebih fokus ke situ. Uh, Misalnya aja ya tadi kalau aku itu kan ikut di digital yang scholarship-nya dari Menteri Komunikasi gitu ya. Karena menurutku digital transformasi itu kan sangat penting ya buat di dunia kerja karena baru gencar-gencarnya ngarah ke situ. Jadi bangun portofolio sebagus mungkin dan kalau bisa itu harus nggak harus sih, cuma fokus kalau bisa fokus ke bidang yang kalian suka dan
menurut kalian itu passion kalian gitu dari Julian ya. Ada tanggapan dari Julian? Terjawab? Oke, seperti yang Kak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Nia ya. Untuk MT di Indomaret itu bagaimana? Apakah worth it untuk dijalanin? Karena menurut Nia yang udah dicari infonya, prosesnya cukup lama dan berat. Secara garis besar aja ya, MT di Indomaret itu masa masa MT-nya itu di 2,5 tahun. Jadi 1 tahun itu masa kontrak. Jadi kalian statusnya itu masih karyawan kontrak gitu. Setelah 1 tahun itu ada 1,5 tahun selanjutnya masa ikatan dinas. Dalam 2,5 tahun itu di zamanku itu ada kewajiban yang namanya prodep tadi. Cukup satu prodep. Kalau sebelum-sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya itu bisa lebih dari satu prodep, ada yang 3, ada yang 5 gitu. Nah, sekarang karena evaluasi ya mungkin dari ETD, departemennya gitu, mungkin sekarang dibuat satu dan itu minimal harus di tahap implementasi gitu. Berat atau enggak? Ya pasti berat. Kayaknya pekerjaan di dunia ini enggak ada yang ringan gitu ya, pasti ada tantangannya tersendiri. Dan apakah worth it? Ini pilihan dari kalian masing-masing sih. Kalau aku ya karena sudah memilih ini, yaitu aku anggap sebagai worth it karena sangat aku ngerasanya sangat worth it karena nggak cuma dikasih tanggung jawab produk, tapi dikasih juga training. Ini sekaligus jawab pertanyaan Deta tadi ya, apa aja fasilitas yang di support perusahaan buat meningkatkan keterampilan karyawan. Jadi kalau kalian masuk MT Indomaret, MDP Indomaret, itu ada fasilitas training, ada 3 kali training lanjutan, dan itu fokus ke soft skill gitu ya, gimana kita menjadi lebih profesional di dunia pekerjaan. Itu ada prosesnya gitu ya, ada 3 kali training, benar-benar Indomaret ngundang vendor buat trainingin MT-MT Indomaret gitu. Itu mungkin udah menjawab semua ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang bertanya. Oke, mungkin udah cukup Kak ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa Kak Ardian langsung jawab. Ada pertanyaan lagi apa belum ya tadi? Apa belum terjawab semua? Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada apa tantangan saat berkolaborasi dalam bidang komunikasi dan fasilitasi Indomaret di bidang keuangan itu apa ya begitu Kak? Pertanyaan kita tadi ya. Ya komunikasi. Ini udah aku sebutin ya tadi ya. Karena tantangan di komunikasi kita di dunia kerja itu tadi gap antara kita sama atasan. Itu sih paling menantang di dunia kerja ya. Karena gimana cara kita komunikasi dengan atasan gitu ya yang notabene gap umurnya itu jauh, itu jadi tantangan yang gede gitu. Nah, gimana ngatasinnya ya kita itu tadi harus pintar-pintar lihat situasi, kondisi gimana atasan kita harus kadang harus menahan diri kalau atasan itu baru ya, maksudnya di mood yang kurang baik gitu ya. Kita harus pintar-pintar lihat situasi. Itu kalau fasilitas keterampilan gitu ya untuk karyawan di bidang khususnya kayak keuangan gitu. Selama ini sih masih difasilitasi sama training lanjutan yang udah aku bilang tadi. Kalau kalian masuk jalur
MT atau MDP Indomaret gitu, kalian bakal dapat training lanjutan yang itu lebih ke soft skill sih. Kalau tentang keuangan gitu belum aku dapetin sih. Kalau pelatihan di luar kantor gitu ya mungkin itu belum dapat sih. Tapi lebih ke soft skill karena masih masa MDP gitu ya, punya kesempatan buat ikut training lanjutan yang dimana Indomaret nanti ngundang vendor buat training gitu ya, training MDP gitu. Oke, terima Baik, Kak, kasih terima banyak kasih Kak untuk jawabannya, Ardian. Kak. Terima kasih banyak Kak Ardian karena telah memberi jawaban yang jelas dan sangat membantu teman-teman dalam menambah wawasannya. Di sini juga kita bisa meng-highlight beberapa materi penting dari Kak Ardian. Contohnya itu kayak finance AP itu orang yang mengurus uang keluar, finance AR itu orang yang mengurus uang masuk. Tambah lagi ada kumpulan TikTok yang memberi kita gambaran gitu ya, mempermudah kita. Dan juga ada beberapa tips dari Kak Ardian seperti kita harus proaktif, komunikasi yang efektif, ada problem solving, team collaboration, dan ditambah lagi Kak Ardian juga membagikan rahasia mendapatkan kesempatan di dunia kerja. Contohnya itu kita harus networking, continuous learning, adaptasi, dan work-life balance. Dan tutup dengan quotes dari Kak Ardian, yaitu mimpi adalah bahan bakar, tindakan adalah mesin, dan kegigihan adalah jalan menuju sukses. Oke, jadi teman-teman, karena kita udah di penghujung acara, sebelum menutup acara Insek 12 ini, maka mari kita on cam dulu untuk foto, untuk mengabadikan momen kita bersama sama Kak Ardian. Semuanya mohon on cam ya. Saya minta maaf ya, saya nggak on cam. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, Pak. Saya izin nggak on cam juga Kak, baru sakit di rumah sakit. Oh iya, cepat sembuh ya. Masih nggak. Oke, udah. 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 Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, makasih banyak pada teman-teman yang udah join dan terutama buat Kak Ardian yang udah membagikan beberapa pengalaman berharganya untuk kepada kita. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum absen bisa absen dulu, sudah dikirimkan di kolom komentar. Sampai bertemu di Karir Insight bulan selanjutnya. Ikuti terus informasi ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Bismillah. Selamat malam. Selamat Terima malam. kasih, Mas Ardio. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.